Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aidan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saimin saimat, keluarga besar Jamaah Masjid Ar-Rahman PT Jasa Marga Persero, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan yang ke-15. Ada yang sudah ke-16 ya. Artinya kita sudah setengah main ini ya. Kalau main bola ini udah setengah main ya. Bapak Saudara, kalau yang puasanya sudah 16 berarti nanti malam dia nuzulul Quran. Kalau puasanya hari ini masih 15 berarti besok malam baru memperingati nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran, Pak Ustaz? Nuzul artinya turun pertama kali. Al-Quran yaitu Al-Quran. Jadi yang diperingati itu adalah pertama kalinya turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Emang sebelum itu pernah turun? Tidak pernah turun. Ya, kapan itu? Persisnya di bulan Ramadan. Tanggalnya di tanggal 17. Jadi 16 siang 17 malam. 16 siang 17 malam. Nanti malam ini malam Jumat berarti malam Sabtu nanti. Lalu bagaimana cara turunnya Pak Ustadz? Nah, ada yang punya bertanya begitu ya. Cara turunnya mula-mula Jibril mendapatkannya dari Allah. Jibril menerima wahyu itu dari Allah. Nanti para ulama berbeda pendapat mengenai apakah Allah memberi Jibril wahyu itu langsung 30 juz baru nanti dicicil-cicil, apakah kasuistis begitu. Itu para ulama berselisih pendapat, tapi itu tidak penting bagi kita. Yang jelas bahwa alur informasi itu dari Allah ke Jibril dulu. Lalu setelah itu Jibril lihat ke siapa nih mau dikasih. Oh, ke orang yang namanya Muhammad. Orang mana dia? Oh, orang Arab.
maka Jibril membahasakan wahyu itu dengan bahasa Arab. Andainya dulu Nabi Muhammad itu orang Garut umpamanya, itu Jibril pasti membahasakannya bahasa Garut. Apalagi kalau misalnya orang Danau Toba, itu pasti dia bahasa Batak Porsea, ya, Jibrilnya. Tapi karena memang orang Arab, maka Jibril berbahasa Arab. Apakah Islam itu orang Arab punya? Bukan. Islam itu bukan punya orang Arab. Islam itu tidak ada yang punya. Ya, siapa yang mau mengamalkan, menganut, meyakini semua ajarannya, dialah yang punya. Jadi tidak boleh orang mengklaim saya Islam, kamu bukan. Nah, nggak boleh, ya. Itu namanya sok jago, ya. Sebab Islam itu nggak boleh diklaim. Yang penting Islam itu dianut, dijalankan, diterapkan inti isi-isinya, lalu kemudian orang biarkan mengatakan kita orang Islam. Meskipun memang kita harus, kalau dibilang orang kamu Islam ya, nggak tahu, jangan juga bilang begitu. Kamu Islam ya, iya. Ishhadu, saksikan kamu semua. Ana Muslim, saya seorang Islam. Nah, Bapak Saudara, jadi begitu alur informasi wahyu itu datang kepada Nabi. Kemudian bagaimana peristiwa detailnya? Kalau kita jelaskan secara setting historis, Nabi waktu itu lagi sedang giat-giatnya bisnis dengan istrinya. Mereka tuh punya bisnis semacam kayak Shopee sekarang ini, Shopee, GNT gitu ya, kirim-kirim barang, ya. Mereka punya stok banyak, kemudian mereka bawa kurir untuk mengirim, kemudian nanti kurir itu akan menghargakan dengan harga dia. Dan Nabi waktu belum kawin dengan Khadijah pernah menjadi salah satu karyawan dari Khadijah, tapi setelah kawin mereka berkolaborasi. Waktu itu Nabi umurnya 40 tahun dan sudah sering Nabi melihat situasi hidup orang Mekah ini nggak tenang hati Nabi. Jadi hati kecilnya itu menolak cara hidup seperti yang dia hadapi. Makanya Nabi sering menyendiri. Kalau orang sekarang bilang healing, ya, pergi menyendiri. Istilah dalam sejarah disebut bertahanus. Pergi, karena tempat bertahanus itu dulu, tempat berhealingnya Nabi itu tidak ada kendaraan yang jauh, tempat yang indah, maka biasanya orang pergi ke tempat-tempat sunyi di atas gunung. Nabi pergi ke sebuah gunung namanya Jabal Nur, dulu namanya Jabal Hira. Setelah dapat wahyu, Nabi, orang-orang Arab menyebutnya dengan Jabal Nur, gunung cahaya. Dari sanalah awal mula cahaya itu datang. Nabi sering di tempat itu dulu. Ada goa di dalam. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang naik ke goa itu, ya. Naiknya sekitar 1 jam seperempat. Turunnya itu hampir 2 jam lebih. Saya heran kenapa turunnya ini susah. Ternyata saya tanya teman saya marinir, memang turun itu lebih susah daripada naik, ya. Kalau salah-salah turun, dengkul bisa copot, ya, meleset begitu. Makanya turun itu lebih susah. Saya sudah pernah naik sekali saja. Padahal mohon maaf setiap tahun saya haji, tapi sekali lah seumur hidup saya naik. Waktu itu pas ulang tahun kelahiran saya pikir saya harus naik ini, ya, sebagai momen monumental, ya. Nah, Bapak Saudara, Gua Hira itu kecil saja. Kalau kita berdiri nggak bisa berdiri lurus, ya, agak membungkuk sedikit, ya, mungkin sekitar 175, 165 mungkin tinggi langit-langitnya. Jadi nggak bisa kita berdiri lurus. Kemudian kalau kita duduk, kita bisa melihat kota Makkah langsung.
ada celah begitu seperti jendela, bisa kita lihat. Nah, Nabi di situ sering datang. Pulang, datang lagi, pulang. Pas tanggal 17 malam 17 itu Nabi lagi di sana. Tiba-tiba tengah malam itu mulut goa tempat Nabi masuk itu bercahaya terang sekali. Nabi ketakutan, ini cahaya apa? Kalau bulan masa dekat sekali ya. Tiba-tiba dari cahaya itu muncul seorang laki-laki. Lalu dia datang mendekati Nabi, kemudian duduk di depan Nabi, dengkulnya bersentuhan dengan dengkul Nabi, dipegangnya paha Nabi, lalu dia bilang, "Iqra." Nabi bingung, maksudnya apa nih? Ya. "Iqra," katanya. Nabi diam aja, lalu didekapnya lebih kuat-kuat. Didekapnya. Habis itu dilepaskannya, "Iqra," katanya lagi. Nabi masih bingung. Akhirnya Nabi refleks ngomong, "Ma'ana biqari," kata Nabi. Saya nggak bisa membaca. Para ulama tafsir mengartikannya dua. Ma di situ bisa ma lisyai' untuk mengatakan sesuatu. Ma ana biqari, apa yang mau saya baca? Kau nggak bawa koran, nggak bawa majalah, nggak bawa buku. Saya mau baca apa? Jadi ma syai' namanya. Ada ma lagi namanya ma nahiyah, ma yang menidakkan. Jadi makna Nabi mengatakan ma ana biqari, kata ulama, saya nggak bisa baca. Seandainya kau bawa koran, kau bawa buku juga, saya nggak bisa baca, kata Nabi. Ya, tapi Jibril tetap bereaksi, dia dekap lagi Nabi, lebih kuat lagi. Kata Nabi, kurasakan hampir-hampir tulang rusuk kiriku bertemu dengan tulang rusuk kananku. Jadi saking kuatnya, kencengnya dia didekap oleh laki-laki itu. Habis itu dilepasinnya, baru dia bilang, "Iqra." Nabi bilang, "Ma'ana biqari," kata Nabi. Begitulah berkali-kali. Para ulama beberapa riwayat menyebut ini dilakukan oleh Jibril 3 kali. Ada yang mengatakan 7 kali, ada yang mengatakan 10 kali. Dan setelah itu barulah nanti Jibril memandu Rasulullah dengan kalimat-kalimat wahyu yang pertama kali itu. Wahyunya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat saja. Ini disebut oleh Nabi, nama ayat ini surah Al-Alaq. Nanti namanya Nabi sendiri yang menyampaikan ke sahabat-sahabat, namai surah ini surah Al-Alaq, ya. Lalu kemudian Bapak Saudara, habis itu laki-laki itu berdiri kemudian mengucapkan selamat. "Absyir, summa absyir," katanya. Bergembiralah, bergembiralah Muhammad, engkau sudah Allah angkat menjadi Rasulnya. Habis itu dia pergi hilang. Oh, Nabi nggak konsen, langsung berdiri, langsung lompat Nabi keluar, lari Nabi. Tadi saya bilang nurunin itu kan lebih susah. Ini saking takutnya itu Nabi, dia lari menurunin lereng gunung Jabal Nur itu. Saking dia takutnya. Dan ketika dia lari itu terdengar di langit, kata Nabi, suara, "Absyir, summa absyir." Berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, kata suara itu. Engkau telah Allah angkat menjadi Rasulnya. Tapi Nabi nggak peduli, dia lari aja. Ya. Singkat cerita, Nabi terengah-engah sampai di rumah. Lalu dia bilang sama istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, menggigil Nabi, menggigil ketakutan, ya. Jadi dipeluk sama istrinya Khadijah. Lalu setelah itu Nabi tertidur sebentar, kecapean mungkin habis lari kan. Setelah dia bangun, lalu Khadijah menyiapkan air hangat dan menyiapkan makanan. Setelah itu dia mulai menceritakan. Tadi malam katanya saya didatangi sesosok, dia begini diceritakan oleh Nabi. Lalu dia diajarkannya saya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nabi hafal apa yang diajarkan itu. Nah, kemudian setelah itu Khadijah menenangkan hati Nabi. Sudah enggak apa-apa. Mungkin itu petanda baik, mungkin itu petanda baik, kata Khadijah. Lalu Nabi tidur lagi. Nabi tidur itu,
Khadijah pergi ke rumah saudara sepupunya, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah ini dia penganut Kristen Nestorian. Beberapa temannya bersama dia, Ibnu Sa'id, Ibnu Mas'ud, kemudian beberapa temannya lain, mereka pernah pergi belajar ke Suriah. Sekarang ini Suriah ya, dulu Basrah namanya. Nah, mereka pernah belajar di sana. Teman-temannya banyak yang mengambil agama Yahudi, ada yang mengambil agama Bahai, tapi dia mengambil agama Kristen, tapi Kristen Nestorian namanya. Kristen Nestorian ini adalah Kristen yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu ya. Dan dia belajar kitab. Dia bisa bahasa bahasa Aramia, dia bisa bahasa Latin, dia juga bisa bahasa Arab, tentu dia orang Arab ya. Dan dia menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Dia terkenal alimnya di kota Makkah. Makanya Khadijah datang kepada dia. Khadijah itu saudara sepupunya. Mereka itu saudara sepupu. Khadijah itu anak Khuwailid, kalau Waraqah anak Naufal. Naufal dengan Khuwailid ini punya ayah namanya Asad. Asad ini punya ayah namanya Abul Uzza. Abul Uzza ini punya ayah namanya Kilab. Nah, jadi ini mereka ini satu keluarga dari Bani Hashim. Nah, Bapak Saudara rahimakumullah, ketika Khadijah menceritakan itu, lalu kata Waraqah, masa? Iya, kata Khadijah. Berarti benar kata Abdullah dulu. Emang dulu Abdullah bilang apa? Kata Abdullah, dia pernah membawa Muhammad waktu kecil, lalu ada pendeta Bahira namanya, di sebuah gunung, di pegunungan antara Makkah Madinah itu. Dia menjamu mereka makan, lalu setelah itu kata dia, kayaknya kamu ini belum semua datang naik ke atas gunung ini. Kata Abdullah, sudah wahai saudara. Enggak, kayaknya masih ada satu di sana. Oh, itu ponakan saya juru jaga onta. Kata Abdullah, ya, Abu Thalib maksud saya. Kata pendeta ini, enggak, suruh ikut. Sini. Kok kamu tahu ada orang di sana lagi? Kata Abu Thalib kepada pendeta ini. Saya melihat ciri-cirinya. Katanya, tadi waktu kamu jalan berkafilah-kafilah, saya lihat di atas kafilahmu itu ada awan terus-menerus. Kemudian kamu berteduh di sebuah pohon. Saya lihat pohon itu redup, daunnya semua menyungkup, luruh ke bawah. Dan sampai sekarang saya lihat daun itu masih luruh, berarti masih ada orang di sana. Dan itu adalah pertanda seorang utusan Tuhan. Lalu ketika Nabi naik, Nabi itu masih kecil waktu itu, ya, umur 9 tahun, 10 tahun, dibawa oleh Abu Thalib berdagang ke Syam. Ketika naik ke tempat pendeta itu minta izin kepada pamannya, lalu dia buka pundak Nabi. Wah, langsung dia cium pundak Nabi itu. Berbahagialah engkau, wahai saudara, kata pendeta itu. Dia akan Allah angkat menjadi Nabi. Pulanglah, cepatlah, jangan beritahu siapa-siapa. Kalau orang Yahudi tahu, dia pasti akan dibunuh. Maka akhirnya Abu Thalib nggak jadi dagang, pulang lagi, diantarkannya ponakannya pulang. Ya. Nah, itu diceritakan oleh Nabi Abu Thalib kepada Waraqah, keluarga mereka. Makanya kata Waraqah bin Naufal, benar kata Abu Thalib dulu berarti. Kalau betul ceritamu itu, kalau betul Muhammad bilang dia mendapat situasi seperti itu, kata Waraqah, berarti dia itu sudah mendapat sesuatu seperti yang didapatkan oleh Musa, yaitu namuz, wahyu tentu. Namuz itu wahyu dalam bahasa Ibrani. Kalau seandainya dia betul seorang utusan Tuhan, pasti dia nanti akan diincar banyak orang. Dan dia akan banyak dimusuhi oleh manusia. Kalau saya masih hidup ketika dia diangkat menjadi Rasul, maka saya akan ikut berjuang dengan dia.
kata Waraqah. Tetapi dalam riwayat diceritakan Waraqah ini meninggal setahun setelah wahyu pertama ini. Nah, Bapak Saudara rahimakumullah, itulah kejadian yang tak terbantahkan sampai kepada dunia modern tentang detailnya sejarah turun Al-Quran. Beda dengan sejarah kitab-kitab yang lain, ya. Sejarah kitab yang lain itu enggak sedetail Al-Quran. Sanadnya itu, ya, apa namanya, rangkaian informasi itu berjalin kelindan, bertaut tak terputus. Kata istilah ilmu hadis mutawatir dari dulu sampai sekarang. Ini membuktikan bahwa apa yang kata Allah itu adalah betul. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran? Apakah dengan hafiz-hafiz yang banyak sekarang ini? Dengan rumah-rumah tahfiz ini? Tidak. Saya katakan tidak. Hafiz-hafiz itu hanya menolong untuk dirinya sendiri. Al-Quran ini tidak ditolong oleh hafiz-hafiz itu. Ya, tanpa orang menghafal Al-Quran sekarang, teknologi sudah sendiri menjaga Al-Quran. AI itu sekarang menjaga Al-Quran. Saudara tinggal ketik aja itu di apa itu sekarang nama apanya itu? Nah, pelaponnya, ChatGPT itu. Mau ayat berapa, bicara tentang apa, tema apa, keluar semuanya. Ya, ayat berapa, pojok sebelah mana, itu semuanya secara digital sudah terpelihara. Ya, kemampuan teknologi kecerdasan ilmiah manusia itulah yang menjaga Al-Quran. Ya. Daya hafal, Ustaz, daya hafal juga. Kalau daya hafal itu dulu, orang-orang dulu. Karena memang dulu teknologi belum ada. Ya, saya ingat dulu kalau kita dengar nyanyi, dengar orang ceramah, ngaji itu pakai kaset. Kadang-kadang kalau terlalu sering kasetnya diputar, pitanya makin lama makin keriting, ya kan? Sehingga kadang-kadang kita jemur itu, kita lurus-luruskan supaya ntar bisa dihidupin lagi. Saking sulitnya dulu memelihara rekaman. Tapi sekarang ini tidak perlu lagi. Bapak Saudara, oleh karena itu juga ustadz-ustadz pun sekarang diuji kesahihan sejarah intelektualitasnya. Ya. Sekarang ini Bapak Saudara, apa yang saya omongkan ini saudara-saudara bisa rekam, bisa sampaikan ke Google Voice, ya, benar nggak Ustadz ini ngomong, ya, nanti Google atau ChatGPT akan menjelaskan di mana kesalahan saya. Dia punya alat kecerdasan tentang ilmu agama ini. Semuanya kitab-kitab ulama-ulama dari dulu sampai sekarang sudah ada di dalam AI ini sekarang. Apapun yang kita tanya, masalah apapun yang kita mau rujuk, persoalannya bisa dituntaskan oleh memori kecerdasan yang ada di dalam AI. Jadi Bapak Saudara rahimakumullah, kita nggak khawatir Al-Quran ini hilang. Nggak khawatir kita. Lalu apa yang membuat kita khawatir? Khawatir kita apabila Al-Quran ini tidak diimplementasikan. Ini kita baru khawatir. Ya, ini kita baru khawatir. Karena kita sedih juga kadang-kadang anak-anak kita yang tahfiz ini, ya, mereka cerdas secara intelektual, cerdas secara kecerdasan akal, tetapi kadang-kadang secara emosional mereka nggak cerdas. Ya. Banyak saya lihat teman-teman yang membuat rumah-rumah tahfiz, anak-anaknya yang hafal Quran itu songong-songong, saya lihat, ya.
Apa ini pengaruh karena dia terlalu dimanjakan dengan kemampuan tahfiz dia, atau memang guru tahfiz ini tidak mengajarkan tentang akhlakul karimah? Malah kadang-kadang banyak hafiz-hafiz ini yang sombong-sombong, ya, yang merasa berada di menara gading, yang merasa mereka pantas untuk dihormati, semacam orang suci begitu. Nauzubillah. Makanya bukan saya tidak setuju rumah tahfiz. Saya juga sedang membangun pesantren Al-Quran di Cariu sana, ya, sedang tahap pembangunan. Jadi Bapak Saudara kalau mau nyumbang boleh, ya. Nah, sekarang lagi ngecor-ngecor. Jadi Bapak Saudara, saya mendirikan bangunan rumah pesantren Al-Quran multimedia. Saya ingin anak-anak saya nanti belajar Al-Quran tidak sekedar menghafalnya, tetapi menggalinya dan mempublishnya melalui semua pelapon-pelapon media sosial. Mereka saya latih memiliki kecerdasan untuk coding, ya, bikin game Al-Quran, ya, bikin animasi-animasi Al-Quran, mungkin bikin film-film pendek Al-Quran, bikin sesuatu karya seni Al-Quran yang tujuannya adalah menjadikan Al-Quran sebagai model dalam peradaban di masa yang akan datang. Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah memang masyarakat kita masyarakat yang cinta Quran. Di mana-mana sejak dari tahun 80-an, 90-an taman pendidikan Al-Quran berada di mana-mana, ya, di masjid-masjid, di musola-musola. Saya ingat dulu di Masjid Ar-Rahman ini, sebelum masjid ini seperti ini, ya, dulu saya bersama BKI Pak Setino pertama kali mendirikan taman pendidikan Al-Quran untuk masyarakat anak-anak kampung Duku. Wah, banyak datang, ya, gratis. Gurunya sampai 23 orang. Sekarang berapa gurunya? Nah, cuma 10. Ya, sudah menyusut, ya. Ini termasuk guru murid saya nih, Adi ini, murid TPA pertama, ya. Dulu saya lagi naik mobil di perapatan Garuda itu, ada pengamen cewek umur 10 sampai 12 tahun. Pak Ustadz, katanya, siapa ini? Ini guru murid TPA Ar-Rahman, katanya. Ternyata yang ngamen-ngamen itu juga banyak, itu murid TPA Ar-Rahman. Jadi dulu betapa hebatnya nih masjid, ya, mengakomodir semua kepentingan dakwah untuk masyarakat sekitar sini. Ya, boleh. Bahkan dulu masjid ini mandi aja orang boleh dulu. Lagi paceklik musim kemarau ngambil air ke sini. Mak-mak mandi ke sini, tapi nyuci nggak boleh mandi. Jadi ini masjid betul-betul sosialnya tinggi sekali dulu. Kalau sekarang udah kayak menara gading saya lihat di masjid, ya. Masuk juga pakai akses, sudah agak susah kita beribadah di sini. Tapi kalau dulu itu masjid dan masyarakat itu nggak ada jarak, ya, dulu. Jadi Bapak Saudara rahimakumullah, alhamdulillah sekarang ini murid-murid TPA yang kami bina itu sudah banyak jadi ustazah. Saya dengar beberapa tempat mendirikan TPA lain di kampung Duku ini, banyak TPA yang dulu mereka belajar dulu pertama di sini. Banyak juga jadi ustadz, ya, penceramah sekarang. Betul, sebenarnya Al-Quran itu harus diajarkan di waktu kecil, dihafalkan di waktu kecil. Dulu dosen saya di PTIQ bilang, waktu menghafal itu adalah umur 0 sampai 12 tahun. Itu yang masa efektif menghafal. Kalau sudah 15 tahun, matanya udah agak jereng-jereng lihat lawan jenis sudah, ya. Udah mulai genet, ya, apalagi perempuan 15 tahun. Jadi nggak konsen menghafal. Makanya menghafal itu 0 sampai 12 tahun aja. Makanya Bapak Saudara kalau pergi ke Madinah, itu halakoh itu kalau sore habis asar banyak anak-anak kan semua, ya. Anak-anak. Mereka itu harus tuntas SD itu hafiz. Karena menghafal ini mengumpulkan data ke dalam otak dulu. Itu masa-masanya sebelum dia menginjak remaja. Nanti kalau dia sudah remaja, dia nggak perlu menghafal Quran lagi. Dia harus mampu memahami makna-makna Al-Quran itu.
mensinergikannya dengan kehidupan sehari-harinya, lalu mengimplementasikannya menjadi semangat dalam ghirah kehidupan dia. Ini yang tidak terjadi di masyarakat Islam kita, Bapak Saudara. Makanya seringkali kita melihat mayoritas kita ini kayak buih aja. Al-Quran banyak yang menghafal. Bahkan qori internasional, teman-teman saya itu juara di mana-mana. Di Iran juara internasional, ya, di Turki juara internasional, di Qatar juara internasional, ya, di Dubai sebagai tempat-tempat di mana orang-orang melaksanakan tilawah musabaqah itu juara. Indonesia itu paling hebat, baca Qurannya paling bagus. Jadi ada 3 negara yang paling bagus baca Quran di dunianya. Yang pertama adalah Mesir, yang kedua adalah Iran, yang ketiga Indonesia. Ini kori-korinya ini luar biasa, ya, suaranya luar biasa. Tapi yang lain-lain itu belakangan itu ada, karena sekarang saya lihat ada Pakistan udah mulai bagus baca Qurannya, ya, ada Turki udah mulai bagus sekarang, ada beberapa tempat di Somalia bagus baca Qurannya. Nah, tetapi Bapak Saudara rahimakumullah, membaguskan baca Quran saja tidak cukup. Memang Nabi mengatakan zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suara kamu. Tetapi tak harus berhenti pada hanya membaguskan membacanya, tetapi juga lebih dari itu harus mampu kita implementasikan. Kata Profesor Quraisy Shihab, kita harus bumikan Al-Quran ini dalam bentuk rekam jejak sejarah kehidupan peradaban kita. Bapak Saudara, banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan berkenaan Al-Quran ini, karena ini bidang saya. Saya memang sejak kecil di bidang Al-Quran, saya juara MTQ, saya perguruan tinggi ilmu Al-Quran, dan saya mengajar Al-Quran. Tetapi kalau kita jelaskan panjang lebar, waktu kita tidak cukup. Mungkin di waktu lain kita akan membahas masalah Al-Quran ini lagi. Demikian, mudah-mudahan apa yang sama-sama kita pahami dari penjelasan ini dapat menambah keyakinan kita kepada agama Allah ini dan menambah ghirah semangat kita untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Mari kita tutup dengan doa Al-Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.